Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan mata pelajaran ilmu tafsir kita di kelas 10, yang mana pada bab selanjutnya ini kita akan belajar tentang tafsir, takwil, terjemah, dan ilmu tafsir, baik itu berupa pengertiannya, baik itu berupa bentuk-bentuknya, baik itu berupa contohnya dan beberapa manfaatnya. Untuk materi sudah kami share di bahan ajar di e-learning. Kalian tinggal dipelajari lebih dahulu sambil kemudian memperhatikan video sederhana ini. Dan apabila nanti ada yang masih belum bisa dipahami, diharapkan untuk ditonton kembali sampai kalian memahaminya. Kompetensi dasar dari materi ini dari segi pengetahuan yaitu adalah menganalisis secara prosedural terhadap ruang lingkup tafsir, ilmu tafsir, takwil, dan terjemah. Sedangkan dalam hal keterampilannya yaitu adalah menyajikan hasil analisis tentang ruang lingkup tafsir, takwil, dan terjemah, serta mampu menggunakannya sebagai bentuk perkembangan keilmuan. Sebelumnya perlu kita mempertanyakan lebih dahulu seberapa pentingkah teori tafsir, takwil, terjemah, dan ilmu tafsir di dalam Al-Quran. Jadi tafsir, takwil, terjemah itu merupakan ilmu pengetahuan yang tujuannya adalah untuk memahami dan menafsirkan suatu ayat dari Al-Quran, sehingga keberadaan tafsir ini perannya adalah sebagai mubayyin. Tafsir itu fungsinya adalah sebagai mubayyin. Mubayyin itu artinya menjelaskan tentang Al-Quran agar ayat suatu Al-Quran itu dapat dipahami, khususnya ayat-ayat yang masih samar dan sulit untuk dimengerti. Konsep teori tafsir, takwil, terjemah dalam Al-Quran itu seperti ini. Jadi untuk memahami Al-Quran, pertama, Al-Quran itu diterjemahkan. Ya, kalau kita cara memahami ayat Al-Quran itu pertama diterjemahkan. Jadi ada ayat Al-Quran yang berbahasa Arab itu, kemudian kita terjemahkan, ditranslate ke satu bahasa. Misal karena yang kita butuhkan adalah bahasa Indonesia, maka kita translate Al-Quran yang bahasa Arab itu ke bahasa Indonesia. Nah, setelah kita mentranslate-nya ke bahasa Indonesia, untuk memahaminya kita harus masuk pada langkah selanjutnya. Apa itu? Yaitu ditafsir. Ditafsir atau ditafsirkan. Apa maksudnya ditafsirkan? Dijelaskan maksud ayatnya. Ya. Setelah diterjemah, kemudian kita tidak akan semerta-merta memahami ayat itu. Perlu yang namanya tafsir. Makanya penafsiran ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Bagaimana? Harus memakai, harus melihat, harus merujukkan pada ulama-ulama tafsir serta kitab-kitab tafsirnya. Cara kita mengetahui tafsir, ya harus melihat kitab-kitab tafsir. Tidak boleh kita menafsirkan Al-Quran menurut pendapat kita sendiri. Kemudian apabila diperlukan baru ditakwil. Apa itu ditakwil? Takwil ini hanya berlaku apabila ada kosakata atau bentuk kalimat yang ambigu
atau samar. Baru diperlukan yang namanya takwil. Jadi pada hakikatnya cara kita memahami Al-Quran tidak cukup hanya dengan menerjemah saja. Sebagaimana yang sering orang-orang lakukan. Kadang orang-orang hanya cukup membaca terjemahnya saja. Padahal itu tidak cukup. Tidak akan bisa memahami secara keseluruhan. Perlu yang namanya tafsir. Sangat perlu yang namanya tafsir. Hakikatnya Al-Quran itu cara kita memahaminya kembali pada tafsir. Terjemah perannya masih belum bisa memberikan pemahaman yang sepenuhnya tentang Al-Quran. Sekalipun terjemah itu pakai bahasa Indonesia, perlu yang namanya tafsir. Kita masuk pada pengertian tafsir. Tafsir secara bahasa, menurut Imam Az-Zarkashi dalam kitabnya yang bernama Al-Burhan fi Ulumil Quran, itu berasal dari kata fassara yufassiru tafsiran. Nah, kata tafsir ini bahasa Arabnya adalah tafsiran. Nah, tafsiran ini berasal dari kata fassara. Terbentuk dari kata fassara. Fassara yufassiru, akhirnya jadi kalimat tafsiran. Apa artinya tafsir? Al-idhahu wal bayanu wal kashfu. Pengertian dari tafsir itu adalah penjelasan dan pengungkapan. Nah, tafsir itu apa secara bahasa? Penjelasan dan pengungkapan. Karena menjelaskan makna Al-Quran, karena mengungkapkan makna Al-Quran. Disebut juga kashful muradi anil lafdil muskil, yang artinya adalah menjabarkan kata yang samar, menyingkap maksud sesuatu yang tertutup, atau menyingkap suatu lafaz yang sulit dipahami. Ada kata yang samar di dalam Al-Quran, ditafsir, berarti dijelaskan, diungkapkan. Ada maksud yang tertutup di dalam suatu ayat, disingkaplah di situ, namanya ditafsir. Ada suatu lafaz yang sulit dipahami, disingkaplah di situ, namanya disebut ditafsir. Nah, itu yang dinamakan tafsir. Kita masuk pengertian tafsir secara istilah. Secara istilah, kalau di dalam materi yang sudah saya kirimkan, yang sudah kami kirimkan, itu banyak sekali pendapat-pendapat dari para ulama-ulama, dari para imam-imam, dari para tokoh-tokoh, dari para ahli-ahli. Tapi untuk sekarang saya hanya mengambil 3 pendapat saja. Pertama, menurut Imam Al-Jazairi. Imam Al-Jazairi mengatakan yang dinamakan tafsir adalah mensyarahkan, menjelaskan maksudnya ya, mensyarahkan atau menjelaskan lafaz yang sukar dipahami oleh pendengar dengan uraian yang menjelaskan maksudnya. Ada lafaz Al-Quran ketika kita baca sulit dipahami. Ketika orang yang mendengarkan juga sulit memahami, kita sebagai pembaca juga sulit untuk memahami. Maka perlu uraian yang menjelaskan maksudnya. Nah, uraian yang menjelaskan maksud dari ayat itu disebut tafsir menurut Imam Al-Jazairi. Menurut Imam Abdul Adib Az-Zarqani, ilmu tafsir adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quran dari segi pemahamannya. Jadi jika kita ingin belajar tentang Al-Quran dari segi pemahaman, itu disebut tafsir. Pemahaman maknanya yang sesuai dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kadar kemampuan manusia. Sama menurut Imam Az-Zarkashi, tafsir itu adalah ilmu yang memahami kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menjelaskan makna-maknanya, mengeluarkan atau menggali hukum dan hikmah-hikmahnya. Jadi Al-Quran itu artinya sangat luas. Kalau kita hanya menerjemah, membaca terjemahnya saja sebagaimana yang sering kita lakukan, itu kurang untuk memahami Al-Quran, untuk menjelaskan makna-maknanya, untuk mengeluarkan atau menggali hukum-hukumnya. Sangat kurang sekali. Perlu yang namanya tafsir. Bagaimana cara kita tahu tafsir? Kembali pada pembahasan tadi, yaitu adalah dengan melihat kitab-kitab tafsir atau melihat pendapat-pendapat ulama ahli tafsir. Tidak boleh sembarangan. Contoh tafsir ya.
kami akan mencontohkan tafsir itu seperti apa. Contohnya adalah penjelasan Quran surah Al-Isra ayat 29 pada kitab Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu adalah salah satu kitab tafsir yang sangat terkenal dan sering sekali dipakai di kalangan-kalangan para pelajar. Khususnya kalau di pesantren-pesantren sering memakai kitab Tafsirul Jalalain. Ini adalah Quran surah Al-Isra ayat 29. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Terjemahnya begini, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu akan menjadi tercela dan menyesal. Jangan jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu dan jangan mengulurkannya. Itu terjemahnya dari ayat ini. Kita tidak akan bisa memahaminya apa maksudnya. Tidak akan bisa kalau kita hanya belajar membaca terjemah saja. Perlu kita tafsirkan dan perlu kita lihat salah satu kitab tafsir. Dan yang saya angkat di sini, yang saya pakai, yang kami pakai itu adalah kitab Tafsir Jalalain. Bagaimana penafsirannya? Begini bentuk penafsirannya. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Jangan kau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Nah, apa maksudnya itu? Aila tumsikha anil infaqi kullal maski. Maksudnya itu gini. Artinya adalah jangan kau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Itu artinya jangan kamu menahannya dari berinfak secara keras-keras. Artinya pelit sekali. Artinya jangan kau tahan tanganmu di lehermu. Maksudnya jangan kau pelit sekali. Tidak boleh melakukan hal yang seperti itu. Wala tabsutha, atau janganlah kamu mengulurkannya. Maksudnya terlalu membelanjakan hartamu, terlalu berfoya-foya. Ya, tangan kita dalam berinfak, dalam bersedekah, dalam bernafkah nggak boleh terlalu ditahan. Paham ya? Tidak boleh terlalu pelit maksudnya. Atau tidak boleh terlalu mengulurkannya, terlalu berfoya-foya. Jangan seperti itu. Karena nanti kalau kita melakukannya, fataq'uda maluman mahsura. Kita akan menjadi tercela jika kita pelit, dan kita akan menyesal jika harta kita ludes, harta kita habis karena kita habiskan untuk berfoya-foya, membeli sesuatu yang sedikit sekali kepentingannya, atau membeli sesuatu secara berlebihan. Jadi dari ayat tadi bisa kita pahami maksud dari jangan kau jadikan terbelenggu pada lehermu. Maksudnya kamu itu jangan terlalu pelit, jangan pelit, apalagi terlalu. Wala tabsutha kullal basti, janganlah kamu terlalu mengulurkannya. Maksudnya terlalu berlebih-lebihan, terlalu berfoya-foya. Nah, setelah kita membaca tafsir ini, salah satu kitab tafsir ini, kita jadi memahami ayat Quran surah Al-Isra ayat 29 tadi, yang awalnya terjemahnya tidak bisa sepenuhnya kita pahami seperti apa, tetapi ketika kita melihat tafsir kita jadi paham.